Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Beda Edukasi. Kali ini saya mau share tentang teknik menyusui yang benar. Simak videonya sampai habis ya. Baiklah, teknik menyusui ini penting banget diketahui, terutama untuk ibu menyusui yang baru habis melahirkan, juga ibu-ibu hamil yang sedang hamil besar menunggu kelahiran. Penting juga untuk mengetahui bagaimana teknik-teknik yang benar dalam menyusui. Ini adalah macam-macam posisi menyusui. Di sini bisa kita lihat ada posisi dengan diletakkan di atas bantal sebelah kiri, lalu sebelah kanan dengan duduk, berbaring, dan juga dengan tidur. Langkah-langkah menyusui yang benar. Sebelum menyusui, pastikan dulu ibu sudah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian bersihkan payudara. Lalu sebelum menyusui, ASI-nya dikeluarkan sedikit. Jadi kita pencet di daerah putingnya agar ASI-nya keluar, lalu dioleskan di sekitar areola atau area yang berwarna coklat. Kemudian bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara. Lalu ibu duduk atau berbaring santai sesuai dengan rasa kenyamanannya. Pegang bayi dengan satu lengan, lalu kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada telapak tangan kanan ibu. Kepala bayi tidak boleh terlalu tengadah ke atas seperti ini. Jadi sesuaikan posisi kepala bayinya. Lalu satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu dan yang satu di depan. Perut bayi menempel pada badan ibu. Kepala bayi menghadap payudara atau tidak hanya membelokkan kepala bayi. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Ibu menatap bayi dengan kasih sayang. Jadi saat menyusui bayi, di pangkuan tangan kita adalah kepala bayi untuk menopang kepala bayi. Lalu perut bayi menempel pada badan ibu. Nah, ini adalah contoh gambar saat menyusui bayi. Payudaranya dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Jangan menekan puting susu atau areolanya saja. Kemudian bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut dengan cara menyentuhkan pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi. Kita ibaratkan ini adalah puting susu, maka kita letakkan di sekitar mulutnya. Jadi dia akan terangsang dan mulutnya akan membuka. Lalu saat dia membuka, barulah kita masukkan puting ke dalam mulut bayi seperti gambar kedua. Nah, ini adalah contoh gambarnya, meletakkan bayi dan memegang payudara. Nah, kemudian setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi diletakkan ke payudara ibu dengan puting serta areola dimasukkan ke mulut. Usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut bayi, sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak di bawah areola. Setelah bayi mulai menghisap payudara, tak perlu dipegang atau disanggah. Untuk melepas isapan bayi, jari kelingking kita masukkan ke dalam mulut bayi melalui sudut mulutnya. Jadi kemudian dagu bayi kita tekan ke bawah. Kita tekan seperti ini. Jadi dia akan terlepas menyusuinya. Untuk menyusui berikutnya, mulailah dari payudara yang belum terkosongkan atau payudara yang masih penuh. Jadi jangan hanya menyusui pada satu sisi payudara saja. Jadi menyusuilah bergantian di kiri dan kanan agar payudara kita tidak terasa sakit hanya di sebelah kiri atau kanan saja. Kemudian setelah selesai menyusui, keluarkan lagi ASI sedikit dengan dipencet, lalu dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Jangan dilap, biarkan dia kering dengan sendirinya. Kemudian setelah bayi menyusui, kita harus menyendawakan bayi.
Menyendawakan bayi adalah mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah atau gumoh setelah menyusui. Caranya, bayi digendong dengan posisi gambar pertama, atau boleh ditegakkan di bahu kita, kemudian kita tepuk-tepuk punggungnya perlahan-lahan, atau boleh juga kita tengkurapkan pada pangkuan kita, kemudian ditepuk perlahan-lahan sampai terdengar suara sendawa. Kalau bayi sudah sendawa, boleh kita baringkan kembali bayinya. Ciri-ciri bayi menyusui dengan benar. Yang pertama, bayinya tampak tenang. Jadi bayinya itu nggak gelisah, nggak bergerak-gerak. Jadi tenang, dia menyusuinya itu tenang. Kemudian badan bayi menempel pada perut ibu. Mulut bayi terbuka lebar, dagunya menempel pada payudara ibu. Jadi dagunya itu menempel pada dinding payudaranya ibu. Kemudian sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Artinya puting dan areola yang berwarna kecoklatan itu juga masuk ke dalam mulut bayi. Biasanya yang banyak masuk itu adalah bagian bawah. Kemudian bayi nampak mengisap kuat dengan irama yang perlahan. Puting susu ibu tidak terasa nyeri, dan telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Jadi satu garis lurus begini ya. Nah, ini posisi menyusui yang benar. Jadi bayinya itu menempel dagu, mulut, dan bibirnya itu menempel pada payudara dengan baik. Lama dan frekuensi menyusui. Untuk frekuensi menyusui atau jadwal menyusuinya sebaiknya tidak terjadwal atau on demand. Jadi kapan bayi ingin menyusu, kita susukan. Bayi yang normal atau yang sehat itu dapat mengosongkan payudara ibu sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Itu untuk satu payudara ya. Jadi setelah 5 sampai dengan 7 menit boleh kita ganti ke payudara sebelahnya. Kemudian ASI dalam lambung bayi itu akan kosong dalam waktu 2 jam. Jadi setelah 2 jam perut bayi itu mulai kosong. Jadi kita susui lagi bayinya, walaupun dia tidak menangis ataupun tidak rewel, tetap kita susui setelah 2 jam dari jarak menyusui sebelumnya. Kemudian pada awalnya bayi akan menyusu dengan jadwal yang tidak teratur, dan dia akan mempunyai pola tertentu setelah 1 sampai 2 minggu kemudian. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dengan materi yang saya berikan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.